Waktu sekolah minggu di udara bareng aku Kak Kesya. Apa kabarnya teman-teman? Wah, semuanya dalam keadaan yang baik ya. Puji Tuhan. Oke teman-teman, nah kita mau memulai ibadah sekolah minggu kita. Sudah siap belum? Sudah siap? Wah, oke. Yuk kita mau siapkan hati kita dan diri kita untuk mengikuti ibadah sekolah minggu ya. Tapi sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Oke teman-teman, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Selama seminggu Tuhan menyertai kami dan sebentar kami akan memulai ibadah sekolah minggu kami. Pimpin dari awal sampai akhir. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap memuji Tuhan, kami siap memuliakan nama Tuhan, dan kami siap mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Oke teman-teman, semangat ya memuji Tuhannya. Teman-teman, kita bersama-sama memuji Tuhan ya. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Teman-teman, kita sama-sama naikkan pujian ini ya. Taat, 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 taat. Saya mau seperti Yesus. Taat, 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 taat. Saya mau seperti Yesus. Taat, taat. Dengar-dengaran kepada Tuhan Yesus. Dengar-dengaran kepada Papa Mama. Lakukanlah nasihat mereka semua. Taat, taat. Puji Tuhan. Shalom teman-teman. Wah, luar biasa. Teman-teman sudah memuji Tuhan dengan penuh semangat. Nah, sekarang kita mau sama-sama siapkan hati kita untuk kita bersama-sama mendengarkan cerita firman Tuhan. Nah, sebelumnya mari kita lipat tangan kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kami datang kepada Tuhan, kami mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan bagi kami. Tuhan, kami sudah bernyanyi bagi Tuhan dan sekarang kami siap untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Tuhan berkati, Tuhan tolong kami supaya kami dapat mengerti apa yang akan disampaikan kepada kami. Terima kasih Tuhan Yesus, ini doa kami, haleluya, amin. Oke teman-teman, pastinya sudah tidak sabar kan untuk mendengarkan cerita firman Tuhan hari ini. Oke, nah minggu lalu kita telah dengar cerita tentang malaikat Tuhan mengunjungi Maria. Nah, berita tentang kunjungan malaikat ini ternyata sudah tersebar dengan cepat dari mulut ke mulut teman-teman. Sehingga tidak terlalu lama penduduk kota Nazaret telah mendengar. Nah, reaksi dari penduduk Nazaret juga bermacam-macam pada saat itu. Ada yang ikut berbahagia dan bergembira bersama dengan Maria. Tapi ternyata ada juga yang mencibir teman-teman.
dan mengatakan, "Apakah benar malaikat Tuhan datang mengunjungi Maria? Apakah hal itu hanya cerita karangan Maria saja untuk menutupi dosa yang sudah dia perbuat bersama dengan Yusuf?" Nah, jadi pada saat itu Yusuf berencana mengambil suatu sikap untuk melindungi Maria. Nah, teman-teman bisa baca cerita lengkapnya dalam Matius 1 ayat 18 sampai ayat 25. Teman-teman bisa baca ya. Nah, untuk judul cerita kita hari ini adalah malaikat Tuhan mengunjungi Yusuf dalam mimpi. Nah, Yusuf pada saat itu telah menyusun rencana untuk meninggalkan Maria secara diam-diam. Namun ternyata Tuhan mengetahui semua niat atau rencana Yusuf. Tuhan tidak menghendaki rencana Yusuf ini dilaksanakan. Oleh sebab itu, pada suatu malam, sementara Yusuf sedang tidur nyenyak di rumahnya, Tuhan mengirim malaikatnya datang kepada Yusuf dalam mimpi. Malaikat Tuhan itu berkata kepada Yusuf, "Yusuf, anak Daud, jangan engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang ada dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamainya Yesus. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Setelah Yusuf bangun dari tidurnya, Yusuf sadar bahwa malaikat Tuhan yang datang kepadanya dalam mimpi bukanlah mimpi bohongan atau permainan tidur belaka, teman-teman. Yusuf sadar bahwa Tuhan secara khusus mengirim malaikatnya kepada Yusuf pada saat itu dan memberitahukan keinginan Tuhan agar apa yang menjadi rencana Tuhan itu benar-benar terlaksana, teman-teman. Setelah Yusuf bangun dari tidurnya, Yusuf langsung mengambil Maria menjadi istrinya, teman-teman. Sesuai dengan apa yang diberitahukan malaikat Tuhan dalam mimpinya. Yusuf menjadi suami yang baik terhadap Maria. Yusuf menjaga Maria dengan penuh kasih sayang karena baik Maria baik Yusuf menyadari bahwa anak yang ada dalam kandungan Maria adalah anak Allah itu sendiri. Nah, sehingga harus dipelihara dengan sebaik-baiknya. Siapa di antara adik-adik semua sering bermimpi pada saat tidur? Kak Desi juga sering bermimpi ya, teman-teman. Nah, kadang-kadang kita bermimpi kalau kebanyakan makan ya, atau ada hal-hal lain lagi. Nah, cerita kita hari ini tentang Yusuf yang bermimpi, tentang malaikat Tuhan yang datang memberitahukan kehendak Allah kepadanya. Ini merupakan mimpi yang luar biasa dan tidak biasanya. Ternyata apa yang diucapkan malaikat Tuhan tidak sesuai dengan rencana yang Yusuf sudah rencanakan, yaitu untuk menceraikan Maria secara diam-diam. Yusuf adalah orang yang rendah hati, sehingga Yusuf mau mentaati apa yang dikatakan malaikat Tuhan kepadanya. Yusuf tidak tunggu 1 minggu atau 1 bulan, tapi firman Tuhan berkata, setelah engkau bangun dari tidurmu, langsung Yusuf harus berbuat seperti apa yang diperintahkan malaikat Tuhan kepadanya. Yusuf ikut menjaga dan memelihara bayi dan yang ada dalam kandungan Maria dengan penuh kehati-hatian dan penuh tanggung jawab sampai saatnya Maria melahirkan bayi Yesus. Wah, luar biasa ya, Yusuf adalah orang yang rendah hati dan taat kepada Tuhan. Oke, teman-teman, hari ini kita belajar untuk taat kepada perintah Tuhan. Walaupun perintah Tuhan kadang tidak sesuai dengan keinginan hati kita. Namun, kita diminta untuk tetap taat ya, taat kepada perintah Tuhan. Kalau kita belajar taat dalam hal yang kecil, maka waktu Tuhan memberikan kepada kita tanggung jawab atas hal-hal yang besar, maka kita akan mentaati perintah Tuhan juga.
Nah, siapa nih di antara adik-adik atau teman-teman yang mau didoakan? Agar kalian menjadi anak-anak yang taat kepada kehendak Tuhan dan juga taat kepada perintah orang tua. Semuanya mau menjadi anak yang taat kepada Tuhan kan? Oke, puji Tuhan. Tapi sebelum Kak Desi berdoa untuk teman-teman semua, kita mau ada ayat hafalan dulu, oke? Nah, ayat hafalan kita ada dalam Matius 1 ayat 23b. Dan mereka akan menamakan dia Immanuel yang berarti Allah menyertai kita. Oke, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk cerita firman Tuhan yang sudah kami dengarkan bersama-sama pada hari ini. Tuhan, tolong kami supaya kami mau menjadi anak-anak yang taat kepada perintah Tuhan. Supaya kami mau melakukan kebenaran firman Tuhan itu dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, ini doa dan ucapan syukur kami dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Oke teman-teman, happy Sunday. God bless you. Bye-bye.